PTGSD GCM, kami ucapkan selamat datang Pak Gandum dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Ibu dari tim jurnalis, maka selamat datang di PTGSD GCM. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Saryanto, saya Kepala Kebun Biro Banting dan Bibitan. Saat ini kita berada di bibitan PT GSDI yang letaknya di Desa Sungai Bungkuang, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Bibitan kita ini melayani untuk semua area di Kalimantan Tengah, di Desa Kurni 1. Ya. Luasan bibitan kita ada di 72 hektar dengan kapasitas 500.000 bibit yang bisa kita tampung di sini. Ya. Di belakang kita ini ada pre-nursery. Pre-nursery adalah pembibitan awal, nanti bisa kita lihat. Ya. Jadi sebelum bibitan kita melalui 2 tahapan, yaitu pre-nursery dan main nursery. Pre-nursery adalah bibitan awal itu umur 0 sampai 3 bulan. Nah di sini kita pakai polybag kecil. Nah setelah itu nanti setelah 3 bulan akan kita pindahkan ke main nursery yang di sana yang luas hamparannya. Itu adalah main nursery, itu nanti umur 4 sampai dengan 12 bulan sampai siap ditanam, siap disalurkan ke lapangan. Untuk saat ini bibitan yang kita pakai adalah efektifnya 40 hektar dengan bibit yang ada saat ini adalah 104.000 yang ada di lapangan yang di main nursery. Kalau yang di belakang kita di pre-nursery ini ada 263.000 kapasitas. Saat ini ada 204.000 ya. Itu. Kemudian bibitan kita ini bertahap ya. Jadi ini kita menyediakan semuanya untuk tanaman kita yang ada di lapangan, dan sumber bibit kita adalah dari riset kita yang ada di PT GSIP yang tadi mungkin Bapak Ibu lewati juga. Nah itu sumbernya dari situ. Varietasnya ada 2, yaitu varietas Simalungun dan varietas yang kita hasilkan sendiri, yaitu dari varietas AL. Mungkin itu perkenalan sesaat, nanti bisa kita lihat kalau Bapak Ibu mau ada yang dilihat lebih lanjut, saya persilahkan nanti mengikuti arahan dari petugas kami saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin nanti bisa ditanyakan. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan Pak? Cukup. Oke, mungkin itu Pak. Setelah ini kita bisa lanjut. Ini kita ke mungkin nengok pre-nursery dulu, baru kita ke main nursery bibitan yang polybag besar. Dari saya itu saja. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Dari saya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tujuannya kan ke sini kan mau lihat bibitan kayak apa, ya kan. Jadi ini adalah saatnya, silahkan nanti ditanya. Ini jangan biarkan sumber daya manusia ini nganggur. Ditanya sedetail-detailnya bibit itu apa dan sebagainya. Apa sih pre-nursery, apa itu main nursery, nanti silahkan ditanya. Dan saya mau kasih tahu ini bukan tanaman biasa. Ya kan? Kenapa ada apa namanya? Ini namanya Turnera bunga pukul 9. Makannya jam bisa lihat kan belum mekar tengah? Karena belum jam 9. Kenapa disebut bunga? Dan fungsinya untuk apa nanti bisa ditanya dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu semua yang di set up di sini itu dipikirin benar. Nanam ini aja seru ada fungsi. Itu aja sih buat future, buat nanti. Jadi banyak yang bisa kita di sini terkait dengan produksi, terus bibitnya AAL yang mana ya, itu juga kita kan yang, tapi jangan nanya tentang bibit yang moderat Ganoderma, itu ada di Sulawesi, karena di sini lahan ini memang tidak ada Ganoderma lebih banyak di beberapa tempat kita yang lain. Kenapa ada di tempat yang lain nanti kita tanya teman-teman di chat. Oke, terima kasih. Gimana Pak? Kapasitas bibit di sini kan 500.000 apa berapa? Untuk semua ini kalau kita maksimal pakai itu kapasitasnya 500.000. Untuk saat ini yang ada di lapangan baru 104.000. Kemudian yang masih pre-nursery yang kecil ini ada 260.000.
Jadi sekitar 367 ribuan bibit saat ini. Tapi yang di lapangan, yang di polybag besar itu baru 104 ribu. Mungkin Bapak Ibu melihat di sini ada beberapa bedengan. Nah, untuk bedengannya itu kapasitasnya adalah 1000. Jadi satu bedengan ini berisi 1000 pokok atau 1000 bibit. Jadi kalau misalnya ke belakang itu ada 9 bedeng, berarti ada satu jalurnya adalah 9.000. Dan untuk kapasitas total dari pre-nursery sendiri adalah 324.000. Itu kalau terisi full. Untuk saat ini seperti kata Pak Saryanto, kapasitas yang sekarang ada adalah 260.000. Pak, bibitnya dibuat Astra sendiri atau buat perusahaan lain juga, Pak? Untuk Simalungun kita ada kerjasama ya. Tadi mungkin ada istilah ya, karena ini tadi disebutkan untuk seluruh Kalteng. Sebenarnya itu untuk Kalteng Astra, Pak. Jadi untuk Kalteng, untuk Astra yang ada di Kalimantan Tengah, untuk penyediaan bibit yang ada di bibitan di SDG. Enggak. Terus untuk sumber bibitnya kita dari riset kita sendiri di PTGSIP, mungkin tadi Bapak lewat di depan. Di situ semua dari sumber benihnya dari cambahnya dari situ. Saat ini usianya berapa? Ya. Merek apa sih, Pak? Kalau yang nama kecambahnya sama sih, Pak. Sebetulnya adalah dari Simalungun tadi sama AL tadi. Enggak, Simalungun itu varietas sendiri, AL varietas sendiri. AL, Astra Administrasi. Astra Administrasi. Pak, keunikan Simalungun itu apa sih Pak bibitnya Pak? Gimana? Keunikan bibit Simalungun. Keunikan bibit Simalungun. Ciri khasnya apa sih Kelebihan, yang Pak, membedakan barangkali, Pak. misalnya dari Keunggulannya, Pak. Oke, baik. Jadi, keunikan dari jadi kita adalah perusahaan bisnis ya, bahwa Astra ini adalah perusahaan bisnis. Salah satu kelebihan dari bibit Simalungun itu adalah buahnya cukup bernas, Pak. Bernas itu kalau dibilang brondolannya lebih banyak. Bukan berita nasional. Bernas itu brondolan lebih banyak. Bahasa kebun itu brondolannya lebih banyak, lebih padat, sehingga pada saat nanti kita olah di pabrik itu rendemennya lebih tinggi. Itu apa namanya kelebihan dari bibit Simalungun dan yang kita produksi AL itu, Pak. Jadi termasuk yang janjang banyak atau sedikit, Pak? Kalau yang janjangnya tidak terlalu banyak. Kalau yang jadi janjang dia banyak mungkin saya ukurannya besar-besar. Ya, janjangnya sih cukup banyak, tapi juga nggak terlalu banyak. Ada sih yang lebih banyak, tapi kita nggak memproduksi, kita nggak pakai bibit yang janjang lebih banyak. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, kalau untuk Simalungun itu kan sebenarnya bukan bibit produksi dari Astra Agro, Pak. Jadi kita yang memproduksi bibit secara mandiri itu adalah bibit AL, Malas, Jasra, dan Lestari. Jadi memang untuk Simalungun ini sebenarnya adalah saat kita belum merilis bibit AL, kita masih menggunakan bibit Simalungun. Jadi kalau keunggulannya tadi yang disampaikan oleh Bapak Saryanto, kemudian ya sebenarnya kita tidak ingin mengulas karena memang bukan program kita. Ya. yang produk AL berarti apa Pak? Nirmala Jasra Lestari, Pak, untuk saat ini kita belum bisa menyampaikan karena secara tanam di lapangan itu masih dalam tahapan tanaman belum menghasilkan. Jadi kita terakhir menanam produk Astra itu di tahun 2022 akhir. 22 akhir, artinya sampai dengan tahun 2025 itu masih dalam tahapan TBM 3. Jadi masih tanaman belum menghasilkan. Kita baru bisa menghasilkan itu nanti di TM1. Itu di umur 4 tahun setelah tanam. Jadi seperti itu. Pak, yang bibit AAL tadi itu dikembangkan sejak kapan? Kalau bibit AL dikembangkan sejak kapan itu nanti bisa ditanyakan saat di riset ya, di riset center, karena yang bertugas untuk mengembangkan
bibit AL itu ada di Research Center di RNI. Nanti kita ada sesinya ke sana, karena tahapannya nanti bisa dapat penjelasan lebih banyak lagi. Untuk saat ini bibit AL juga ada kita menjual secara komersial. Tapi secara pertanyaan nanti ada di situ Pak. Divisi penjualannya juga ada di RNI. Kami di sini untuk bibitan itu operasional untuk penanaman yang akan nanti kita tanam sendiri di lahan kita sendiri. Pak, dari pembibitan tadi kan bibitnya apa aja tadi? Nirmala, Lestari, dan Sejahtera. Potensi dari apa namanya Nirmala, Lestari, Sejahtera itu 30 ton apa namanya potensi. TBS. Ya, potensi. Kita sekarang sudah panen perdana di Sumatera ya. Iya Pak. Panen pertama di Ekadura. Jadi udah itu di tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah, nanti kita kasih dinner ya. 2021 dan sekarang kita sudah nanam dan kemudian kenapa yang Simalungun sebenarnya Simalungun itu kita jualan juga bibit apa namanya Simalungun kecambah nanti kalau mau videonya di area di sana dan itu kita mensuplai untuk banyak petani di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tiga-tiganya memang kemudian ada untuk bibitnya Astra Lestari tadi ada Simalungun, ada Lestari, Nirmala, Sejahtera. itu tuh 30-31 ton per hektar. Nah, tapi kemudian kalau pas ditanam tidak itu potensi ya. Jadi kalau kemudian pas ditanam itu hasilnya bisa besar ya. Harapannya sih bisa 25, 26, 27 ton per hektar per tahun. Kenapa bisa begitu? Karena setiap daerah memiliki kondisi lahan yang berbeda. Ada yang rolling, ada yang flat banget, ada yang kemudian tanah gambut gitu. Nah itu ekspresi tanaman bisa berbeda-beda. Mungkin kita bisa langsung jalan-jalan masuk nggak sih? Silakan. Daripada nongkrong kepanasan di situ. Ya, ayo. Jadi kalau